Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alhigni Islaha dengan NIM 234101012112 kelas 1 KPID. Nah, saya akan menjelaskan tentang materi SKI yaitu yang berjudul Sejarah Islamisasi di Banyumas. Saya akan membahas tentang sejarah Islamisasi di Banyumas, yaitu masyarakat Banyumas pada masa pra-Islam. Nah, pembahasan mengenai Banyumas sebelum masa Islam tidak dapat dipisahkan dari sejarah dua kerajaan besar yang menguasai tanah Jawa, yaitu Kerajaan Majapahit dan Pajajaran. Nah, Jawa Tengah bagian timur mengambil alih wilayah Banyumas dengan membangun Kadipaten Wirasaba II dan Kadipaten Banyumas. Dengan demikian, Banyumas sebenarnya hanya sebuah kota yang merupakan bagian dari Kerajaan Majapahit, Pajajaran maupun kerajaan di Jawa Tengah bagian timur. Nah, berdasarkan tulisan Van der Meulen, sejarah Banyumas sebenarnya bisa dikaitkan dengan cerita sejarah kerajaan Galuh Purba yang didirikan oleh para pendatang dari tanah Kutai melalui pantai Cirebon dan menetap di pedalaman Gunung Slamet, Gunung Ciremai, dan lembah Sungai Serayu. Kemudian Meulen memperkirakan bahwa nama kerajaan Galuh Purba adalah Galuh Sindwala dan beribu kota di daerah Medanggili. Pada abad 1 sampai 6 sebenarnya banyak nama-nama kerajaan yang memakai kata Galuh. Namun jika dilihat dari luasnya wilayah kekuasaan, Galuh Purba sangat mungkin kerajaan-kerajaan tersebut menjadi bagian dari wilayah kerajaan besar Galuh Purba. Nah, kerajaan-kerajaan tersebut adalah Kerajaan Galuh-Rahyang yang berlokasi di Brebes, beribu kota di Medang Pangramesan. Kemudian ada Kerajaan Galuh Kalangon yang berlokasi di Roban yang beribu kota di Medang Pangramesan. Kemudian ada Kerajaan Galuh Laleyan yang berlokasi di Cilacap dan beribu kota di Medang Kamulan. Kemudian ada Kerajaan Galuh Tanduran yang berlokasi di Pananjung, beribu kota di Bagolo. Kemudian Kerajaan Galuh Kamara yang berlokasi di Tegal dan beribu kota di Medang Kamulan. Nah, salah satu alasan bahwa beberapa kerajaan tersebut adalah kerajaan Galuh di atas adalah bagian dari wilayah kekuasaan Galuh Purba, yakni wilayah kerajaan Galuh Purba meliputi kota Indramayu, Cirebon, Brebes, Tegal, Pemalang, Bumiayu, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, dan bahkan ada yang menyebut sampai ke Kedung, Kulon Progo hingga Purwodadi. Nah, selain itu kondisi geografis wilayah Banyumas yang terisolasi oleh pegunungan di sepanjang utara hingga selatan semakin menjadikan Banyumas itu tidak strategis untuk menjadi pusat kegiatan sosial politik pada waktu itu. Padahal dari sisi potensi ekonomi, Banyumas adalah daerah yang sangat subur sehingga mampu menghasilkan banyak produk pertanian dan perkebunan. Banyumas tidak dijadikan sebagai pusat pemerintahan kerajaan sebab wilayahnya berupa bebatuan, pegunungan, serta dikelilingi sungai-sungai besar. Namun hal tersebut menjadikan Banyumas sebagai wilayah yang memiliki struktur sosial yang mandiri dan unik. Berikut beberapa karakter unik yang dihasilkan dari struktur sosial masyarakat Banyumas, yaitu ada Cowak yang berbicara dengan suara keras dan Bloak berbicara dengan belagak serius. Kemudian ada Dablongan atau Dablong, yaitu seenaknya sendiri kalau mengkritik atau berkelakar. Kemudian ada Ajiban, yaitu bereaksi secara spontan melalui ucapan jika hajatnya terpenuhi. Kemudian ada Dobos, yaitu berebut bicara saat mengeluarkan ide. Kemudian ada Banyol, yaitu bergurau. Kemudian ada Dopok, yaitu omong-omong atau mengeluarkan unek-unek. Nah, intensitas dialog dengan alam inilah yang membentuk watak masyarakat Banyumas lebih jujur, apa adanya, dan dewasa dalam bersikap. Kemudian ada tokoh Bawor yang menjadi representasi dan sekaligus filosofi hidup yang menggambarkan kehidupan sosial masyarakat Banyumas. Menariknya, tokoh Bawor hanya ada dalam gaya wayang Banyumas dan Pasundan, sementara dalam Gagrak Surakarta tidak dikenal tokoh Bawor. Adapun karakter dari Bawor yang menjiwai perilaku sosial masyarakat Banyumas antara lain yaitu sabar lan nrimo, kemudian berjiwa kesatria, berkepribadian yang baik dan toleran, kemudian cablak yaitu lugas dan terbuka tanpa tendeng dan aling-aling, kemudian
dalam sejarah Kebumen pernah menjadi wilayah administratif Bagelen dalam struktur kekuasaan kerajaan Mataram dan merepresentasikan kebudayaan Negara Agung serta kepresidenan Banyumas yang disebut mewakili kebudayaan mancanegara Kilen dalam struktur kerajaan. Nah, kondisi ini telah membentuk semacam subkultur sosial budaya yang lahir akibat infiltrasi Bagelen dan Banyumas. Banyumas yang panginyongan dengan budaya cablakannya juga Bagelen yang semi. Nah, lalu kita membahas tentang kehidupan ekonomi masyarakat Banyumas dari segi kondisi alam. Pulau Jawa terkenal dengan tanahnya yang subur dan curah hujan yang tinggi di seluruh tanah air. Faktor alam inilah yang memungkinkan masyarakat Jawa mengembangkan budidaya pertanian lahan basah dan secara mandiri memindahkan hasil pertanian antar daerah. Faktanya terdapat sungai-sungai panjang dan pendek di Pulau Jawa yang berkontribusi terhadap terbentuknya rantai kekuasaan pada masa itu. Misalnya Sungai Brantas dan Bengawan Solo yang dimanfaatkan masyarakat sebagai penghubung jarak jauh dan mampu menjadi pusat kerajaan besar Majapahit dan Mataram. Ketika cuaca buruk dan hujan serta sungai-sungai banyak air, distribusi hasil panen kepada masyarakat menjadi sangat sulit yang juga mempengaruhi tingkat pendapatan. Struktur perekonomian masyarakat Jawa mengalami sedikit perkembangan pada awal abad keempat, ketika kerajaan-kerajaan besar di Jawa mulai membuka jalur perdagangan dengan negara-negara di kawasan Asia seperti di India dan di Cina. Kemudian kita beralih ke Islamisasi wilayah Jawa Tengah bagian barat. Peran Wali Songo menurut Ensiklopedia Islam, Wali Songo adalah kelompok 9 orang ulama yang menjadi pionir dan pendukung perkembangan Islam di Pulau Jawa pada abad ke-15. Yang dimaksud dengan wali yaitu pembela sahabat, karib, dan pemimpin. Dalam penggunaan umum, wali biasanya diartikan sebagai orang yang dekat dengan Tuhan. Kata Songo yang berarti 9. Oleh karena itu, Wali Songo secara umum diartikan sebagai 9 wali yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa beribadah kepadanya serta memiliki kesucian dan kemampuan lain di luar adat istiadat manusia. Wali Songo artinya 9 orang yang suci, namun kenyataan ada yang lebih dari 9 orang apabila salah satu Wali Songo meninggal dunia atau pergi ke negeri lain. Maka akan digantikan oleh anggota baru. Songo atau 9 merupakan angka keramat dan dianggap sebagai angka tertinggi majelis dakwah. Sengaja diberi nama Wali Songo untuk menarik simpati masyarakat yang saat itu belum memahami apa sebenarnya agama Islam itu. Selain berperan sebagai pengkhotbah dan guru, ke-9 orang suci tersebut tampaknya juga menduduki jabatan pemerintah sebagai pendamping raja dan tetua kerajaan. Kemudian muncul tokoh bernama Maulana Malik Ibrahim bersama timnya dalam menyebarkan ajaran Islam di tanah Jawa. Adalah titik awal periode dakwah Islam secara sistematik di tanah Jawa. Ada yang menyebutkan bahwa tim yang diketuai oleh Maulana Malik Ibrahim merupakan representasi dari Wali Songo angkatan pertama yang kemudian melahirkan Wali Songo angkatan berikutnya hingga muncul nama-nama populer seperti Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Kalijaga, Sunan Gunung Jati, Sunan Derajat, Sunan Kudus, dan Sunan Muria. Kita lanjut ke peran wali dan ulama lokal. Selain penyebaran agama Islam melalui Wali Songo, peran wali dan ulama lokal juga berpengaruh pada penyiaran agama Islam di tanah Jawa. Salah satunya adalah Syekh Makdum Wali dan Raden Benayak Belanak Panembahan Senopati. Saya ambil contoh penyebaran agama Islam oleh Syekh Makdum Wali dan Raden Benayak Belanak, yaitu sejarah gelar Pangeran Senopati Mangkubumi di Kerajaan Pasir erat kaitannya dengan sejarah Kesultanan Demak. Banyak Belanak di Kerajaan Pasir Hur yang masuk Islam dan bersedia membantu menyebarkan Islam. Pangeran Senopati Mangkubumi merupakan pemberian Sultan Demak kepada Raden Belanak. Dalam sejarah Islam di Pulau Jawa, Demak dikenal sebagai pusat aktivitas para wali dalam penyebaran Islam. Lanjut pembahasan ke Islam di Jawa Tengah bagian selatan, yaitu kebangkitan Islam Puritan. Nah, di dunia sekarang ini itu banyak yang mengklaim kontradiktif yang dibuat atas nama Islam. Gerakan
Purifikasi Islam merupakan fenomena yang berulang kali terjadi dalam sejarah peradaban Islam di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Ketika seseorang bertanya tentang Islam, mereka dengan cepat mendapatkan jawaban yang berbeda-beda tergantung kepada siapa mereka itu bertanya. Negara-negara barat sering mengeluh tentang sulitnya mengetahui apakah Islam mendukung penyanderaan, bom bunuh diri, jihad, dan keharusan bagi perempuan untuk mengenakan hijab. Kemudian Puritanisme menurut Karen Armstrong yaitu agama yang diyakini oleh sekelompok orang yang sangat mematuhi aturan berdasarkan interpretasi literal murni yang berasal dari kitab suci dan tradisi Islam awal. Puritanisme bertujuan untuk mendorong umat Islam untuk kembali ke identitas Islam yang sebenarnya melalui pemulihan hukum syariah. Menurutnya, tradisi jurisprudensi klasik dinilai hanya sekedar gagasan yang menyesatkan. Dalam sejarah gerakan Islam Puritan sedunia, hal ini dibuktikan dengan Ibnu Taimiyah dan Muhammad bin Abdul Wahhab. Gerakan-gerakan ini secara romantis lekat dengan eksistensi kesatuan Islam yang berlandaskan konsep teologis terpadu tentang kemurnian imam kepada Tuhan. Oleh karena itu, dalam sistem kebudayaan, khususnya kelompok sosial Puritan Islam menjauhkan diri dari tradisi-tradisi yang bercampur, antara lain yaitu tahayul, bid'ah, khurafat, dan seperti selamatan, tahlilan, yasinan, ziarah, metik, tedun, wayangan, golek dina, sesaji, ngalap, berkah, dan lain-lain. Mereka menganggap selamatan dan sejenisnya itu meski memuat nilai-nilai Islam tetapi tetap tidak bisa dibenarkan karena membahayakan tauhid. Kita lanjut ke tren Islam moderat. Islam moderat dalam konteks Indonesia adalah Islam yang menyejukkan dan tidak radikal dalam pendekatannya, anti terhadap kekerasan atau tidak mengambil sikap garis keras dalam pengamalan Islam. Islam moderat dicirikan oleh beberapa ciri, yaitu perilaku yang normal atau tawasut dalam mengamalkan ajaran agama, kemudian menghindari kekerasan, toleransi terhadap perbedaan, dan mengutamakan dialog, terus pemikiran rasional berdasarkan wahyu. Kita lanjut ke tren Islam liberal. Gerakan menuju liberalisasi pemikiran Islam yang akhir-akhir ini mendapat momentum sebenarnya merupakan akibat pengaruh eksternal dibandingkan perkembangan alami dalam tradisi pemikiran Islam. Alih-alih menampilkan diri sebagai orang yang menolak agama, umat Islam liberal justru bersembunyi di balik gagasan yang mengkaji ulang agama, menafsirkan ulang Al-Quran, dan mengevaluasi kembali syariat dan jurisprudensi. Kita lanjut ke Islamisasi periode akhir. Nah, sifat terbukanya kebudayaan menyebabkan terjadinya integrasi nilai-nilai budaya Jawa dan Islam. Yang pertama, tentu saja karakter budaya tersebut secara internal terbuka untuk menerima unsur budaya lain. Tidak ada kebudayaan yang dapat tumbuh secara mandiri dari unsur kebudayaan lain, karena bidang kebudayaan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Terjadinya interaksi manusia memungkinkan terjadinya perjumpaan dengan unsur-unsur kebudayaan yang ada dan saling mempengaruhi. Nah, kesimpulannya adalah proses masuknya Islam dan budaya Islam ke Nusantara itu masih dibahas oleh para ahli. Masih terdapat opini yang membahas siapa dan negara mana yang memperkenalkan agama ini. Ada yang mengatakan bahwa Islam masuk oleh para pedagang dari Gujarat. Ada pula yang mengatakan bahwa Islam datang ke Nusantara oleh orang Mesir, Iran, Arab, dan Hadramaut. Kemudian pendapat masing-masing ahli menjadi teori yang memerlukan pembuktian lebih lanjut. Para ahli sejarah berpendapat bahwa perpindahan agama secara besar-besaran penduduk Indonesia itu disebabkan umat Islam telah mempunyai kekuatan politik yang besar pada saat itu. Hal ini ditandai dengan berdirinya beberapa kerajaan Islam seperti Kerajaan Aceh, Darussalam, Malaka, Demak, Cirebon, dan Ternate. Nah, sekian video yang dapat saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan dalam pembuatan video ini, karena saya juga masih belajar dan terus masih tahap belajar. Jadi ya, saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.